Kepolisian Resort Tanggamus melakukan konferensi pers terkait kasus pembunuhan Dede Saputra, bos konter handphone di Kecamatan Gisting Tanggamus, yang sempat viral di medsos dan media online, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Dalam konferensi pers tersebut AKP Ramon Zamora SH menjelaskan motif pembunuhan tersebut sakit hati lantaran tiap berhubungan intim uang yang diberikan tidak sesuai dengan janji. Pelaku merasa kecewa dengan korban lantaran setiap berhubungan intim uang yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh DS, kata Kasat. Hasil visum korban mengalami beberapa luka tusuk dan luka memar di kepala akibat pukulan benda tumpul. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu berupa batu, dan baju korban yang dibuang di Sungai Pekon Sumanda, ungkap Ramon. Kedua tersangka SA dan BM alias Alan akan dijerat pasal berlapis atas perbuatannya. Kedua pelaku diancam dengan pasal 340 KUHP pidana dengan ancaman kurungan seumur hidup, kemudian pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, yang saya hormati rekan-rekan PJU, di sini ada Kasat Reskrim, ada Kasat Saudara, kemudian ada Kasat Humas, rekan-rekan atau kawan-kawan dari mass media, baik itu TV, cetak, kemudian media online yang ada di hadapan kita ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan press release dalam rangka ungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan curas ataupun pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal yaitu 340 contoh pasal 365 ayat 3 KUHP. Ini kejadian diawali dengan penemuan mayat di Dio Pagar, kemudian Pekon Memon, Kecamatan Pugung, kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat Reskrim bersama Tekap 308 bersama Kapolsek dan jajaran. Dari Lidik, kemudian dari penerimaan lapor polisi dari tanggal 12, kemudian 1 kali 24 jam kemudian terungkap. Nah sekarang pelakunya ada di hadapan kita, nanti untuk kasusnya ataupun kronologisnya akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Mungkin itu aja dari saya, kemudian nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kasat Reskrim. Sesuai janji beliau akan tertulis jam 9 hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kabak Op, yang saya hormati rekan-rekan PJU, serta personel Polres Tanggamus. Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan. Jadi dasar laporan polisi LPB 61 7 Rum 2021 tanggal 12 Juli 2021. Jadi terkait dengan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dengan kekerasan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan pencurian dengan kekerasan. Jadi berdasarkan laporan polisi tersebut, yaitu Polsek Pugung telah menerima laporan polisi dan atas perintah Bapak Kapolres Tanggamus, Bapak AKBP Oni Prastia SIK untuk melakukan pembentukan tim. Jadi pada saat itu Satreskrim membackup dan telah membentuk 3 tim. Berawal dari peristiwa penemuan sosok mayat tanpa berbusana yang ada di air kubangan atau tempat penampungan air sementara di Pekon Dusun Pagar Jarak Pekon Tiongmon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Jadi jam 8 pagi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditemukan masyarakat yang hendak akan menyiram kebunnya. Atas laporan polisi tersebut, tim melakukan penyelidikan. Saat itu kita mendapatkan kesulitan karena korban tanpa busana dan tanpa identitas. Kita melakukan identifikasi dengan menurunkan tim Inapis Polres. Dalam tempo 4 jam kita menemukan identitas yang bersangkutan. Lalu kita menghubungi keluarga untuk memastikan identitas si korban. Setelah mendapatkan identitas, kita melakukan penyelidikan pengembangan. Pada malam harinya kita melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Itu ada di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah kita dapat 1 pelaku. Kita kembangkan tepat awal mula mereka melakukan perencanaan. Jadi perencanaan ini pada hari Sabtu
Jadi ada 2 TSK yang kita amankan, yang inisial SA umur 33 tahun, Desa Nabang Sari, Kecamatan Kedodong, Kabupaten Pesawaran, dan TSK kedua inisial BM 21 tahun, Kecamatan Talampadang, Kabupaten Tanggamus. Jadi peristiwa tersebut berawal dari cerita saudara BM kepada saudara SA yang hendak melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Korban Dede Saputra, 32 tahun, wira swasta, kebun kelapa, Kecamatan Talampadang, Kabupaten Tanggamus. Jadi berawal dari perencanaan pembunuhan tersebut, mereka hari Minggu itu saudara SA dijemput oleh saudara BM ke lokasi yang tepatnya di Talampadang. Lokasi ada di Pugung. Di sana saudara SA ini menunggu di lokasi kebun milik masyarakat. Lalu saudara BM ini menjemput si korban. Berjanjian ketemu. Saat ketemu antara si BM ini ada hubungan sejenis. Itu sejenis laki-laki dan sudah seringkali melakukan hal tersebut. Pada malam harinya mereka melakukan hubungan, si korban tidak berbusana. Setelah melakukan hubungan tersebut, karena sudah direncanakan, terjadilah pembunuhan yang direncanakan, yaitu dengan si pelaku menusuk sebanyak hasil pisau mayat kemarin 24 tusukan di dada sebelah kiri dan luka akibat benda tumpul di kepala kening bagian kiri. Akibat peristiwa tersebut, setelah korban meninggal, yang tadinya plastik sudah dibawa oleh si pelaku inisial BM, yang plastik tersebut adalah plastik warna putih yang didapat dari pasar ikan Talampadang. Setelah korban meninggal, korban dibungkus, diikat, lalu dinaikkan di motor. Jadi menggunakan motor korban sendiri dan menggunakan motor pelaku. Berjalan sampai dengan di dusun Pagar Jarak, tubuh korban diangkut, dibawa, dilempar di air penampungan air untuk masyarakat menyiram kebun. Setelah kejadian tersebut, antara 2 pelaku ini berpisah, satu kembali ke Bandar Lampung, satu ke Talampadang. Jadi kita melakukan identifikasi terhadap dugaan pelaku ini. Motor si korban itu ditaruhnya di parkiran pinggir jalan di daerah Natar, kita dapat. Setelah itu kita melakukan pengembangan dan kita melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku. Saya mungkin rekan-rekan yang dapat kami sampaikan singkat terkait dengan proses lidik dan sidik yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanggamus dan Unit Polsek Pugung. Demikian, terima kasih. Motifnya ini hubungan sejenis, itu homo, sesama laki-laki. Terkait dengan motif itu bisa saja dendam, hasil keterangan yang kita dapatkan dari keterangan si pelaku. Dendam karena apa? Pada saat setelah berhubungan, si korban ini selalu ingkar. Yang tadinya dijanjikan uang senilai Rp700.000, setelah melakukan hubungan hanya diberi Rp300.000. Dan si pelaku setelah korban menikah, maka biasanya dia mendapatkan uang dari si korban, dia tidak mendapatkan atau berkurang. Hal tersebutlah yang membuat niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Untuk pasal sendiri kan berapa? Pasal yang kita terapkan itu pasal 340 KUH pidana dengan hukuman ancaman pidana kurungan seumur hidup atau kurungan tertentu, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Karena setelah melakukan pembunuhan, uang milik korban mereka ambil senilai Rp1 juta, dibagi berdua, kemudian motor dibawa, diambil juga, dibawa, diletakkan di Natar. Jadi kita terapkan 2 pasal tersebut. Jadi pasal berlapis mana? Ya, pasal berlapis. Apa ada tersangka lain kira-kira? Setelah kita melakukan penyelidikan, kita tetapkan 2 tersangka. Untuk sementara tidak ada tersangka lain. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh rekan-rekan penyidik. Dan satu lagi untuk otak dan pelaku sendiri siapa? Dan si Z apa si BM? Yang mengajak ini adalah BM. BM yang mengajak karena si SA ini temannya dulu juga pernah ada hubungan juga di sekitar bulan Juni 2020 dengan si SA, dan BM ini juga ada hubungan dengan si korban. Si pelaku Z ini juga kabarnya mantan pacar dari si korban, benar-benar? Ya betul, si SA ini mantan pacarnya dari si korban dan juga pernah menjadi karyawan bekerja di kantor yang korban tersebut.
Dan apa betul infonya kalau ZA ini tanggal 21 nanti akan melangsungkan pernikahan gitu infonya di... Ya, berdasarkan informasi yang didapat dari rekan penyidik bahwa saudara SA ini akan melaksanakan akad nikah. Itu yang melakukan sodomi satu orang atau dua orang? Yang melakukan pada saat peristiwa tersebut adalah BM satu orang. Satu orang. Berarti si yang ZA ini saat itu hubungan itu apa bersembunyi gitu? Ya, jadi perencanaannya sudah mereka rencanakan dengan baik. Jadi pada saat si SA ini menunggu di tempat untuk eksekusi, si BM ini mengajak korban. Setelah melakukan hubungan, terjadilah pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama antara BM dengan SA. Dan di lokasi itu. Di lokasinya di mana dan untuk lokasi berhubungan itu? Dan? Lokasinya tidak jauh di Dusun Kebumen, termasuk Kecamatan Pukung. Di gubuk-gubuk itu dan ya? Ya, di gubuk kemarin kita sudah melakukan prarekonstruksi terhadap peristiwanya tersebut. Dekat nggak dan dengan tempat pembuangan mayat itu? Jarak antara TKP pembunuhan dengan pembuangan mungkin sekitar 1,5 km jaraknya. Karena sebenarnya kalau lurus dekat, tapi dia memutar mengikuti jalan besar. Yang didapat dari pasar GSG Talang Padang, inilah yang untuk membungkus korban. Terus kedua ini pakaian yang digunakan oleh tersangka. Terus ketiga batu yang digunakan untuk memukul kepala korban. Sajam misalnya. Ya. Alat yang digunakan dan? Yang digunakan apa dan? Sajam. Jadi alat yang digunakan itu pisau dan batu. Milik siapa pisaunya dan? Pisau milik saudara BM, untuk SA ini batu yang ditemukan di jalan yang digunakan oleh saudara SA. Jadi kita kemarin melakukan prarekon yaitu 23 adegan dan di 5 lokasi. Terakhir kita mencari keberadaan pisau dan baju. Jadi setelah membunuh, saudara BM membuang bajunya di daerah Talang Padang, di Pekon Sumanda, dibuang di sungai. Sehingga kita kemarin sampai dengan maghrib mencari, menelusuri sungai, belum ketemu. Jadi kita tetapkan daftar pencarian barang bukti. Yang menginisiasi pertemuan itu siapa dan? Yang menginisiasi itu saudara BM, mengajak saudara SA. Kita hadirkan di depan. Dan saudara SA. Jadi dua-duanya kita lakukan swab. Ternyata satunya reaktif, maka kita hadirkan, kita taruhkan di rumah aman di rutan Polres Tanggamus. Siapa yang reaktif dan? Si saudara SA. Oh. Kenal sama korban mas? Sudah hampir 2 tahun dari tahun 2019. Sebelumnya memang karyawan apa gimana? Kenal teman biasa. Ada hubungan spesialis apa dengan korban? Hubungan spesialis itu diawali dari awal 2020. Suaranya nggak ada. Terus? Sampai Februari. Itu gimana hubungannya itu? Apa sampai sebagai pacar atau perempuan apa sebagai laki-laki? Saya sebagai laki-laki. Laki-laki. Korban itu perempuan gitu? Ya. Gitu. Terus kenapa bisa tega membunuh? Padahal dia kan kawan sendiri. Pacar sendiri. Ya, saya Kasih duit sakit ya? hati sama dia. Apa latar belakangnya gitu? Nggak dikasih duit ya? Sering ingkar dia sama saya. Ingkar apa ingkarnya? Ya dia janji kasih sekian, kasihnya kurang. Apa itu? Apa itu? Duitnya. Janji apa itu? Janji mau ngasih duit sekian. Setelah main. Setelah apa? Setelah main. Main apa? Berhubungan badan. Itu yang terakhir kali apa sering itu? Sering. Udah Dia berapa ingkar kali? tadinya? Udah berapa kali main gituan? Sering ya? Sering. Main dari belakang. Berapa jumlah nominal duitnya? Main belakang depan. Enggak, kalau main di mana aja mas? Main di mana? Lokasinya. Di kantor dia. Di kantor dia? Oh, di belakang. Udah berapa kali main bang? Sering. Sehari bisa berapa kali? Sehari cuma sekali. Jangan meminta maaf sama keluarganya. Ngomong. Kepada keluarga korban, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya. Saya sangat menyesali apa yang telah saya lakukan. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Terima kasih. Mau diulangin lagi nggak kelakuannya seperti itu? Gimana bang? Ya. Udah. Bro, itu kenapa motor ditinggal bro? Cukup.